Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Emi Apifah Ramadini, dan teman saya, Maryam, akan mempresentasikan telaah materi zat dan energi karakteristik materi IPA tentang zat aditif dan adiktif. Mengidentifikasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedural pada materi zat aditif dan zat adiktif. A. Zat aditif. 1. Pewarna. Faktanya, daun suji dan daun pandan dipakai sebagai warna hijau pada makanan. Konsep: pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Proseduralnya: 1. Siapkan gelas kimia sesuai dengan jumlah bahan yang kamu akan uji. 2. Pada masing-masing gelas kimia tersebut, masukkan sekitar 5 gram bahan makanan yang akan diuji dengan 10 ml air. Jika bahan itu tidak mudah bercampur, haluskan terlebih dahulu dengan mortar sebelum dimasukkan ke dalam gelas. 3. Celupkan beberapa potong benang wol ke dalam masing-masing gelas kimia. 4. Panaskan masing-masing gelas kimia dengan pemanas Bunsen atau lampu spiritus sampai campuran dalam gelas kimia tersebut mendidih. Bila telah mendidih, angkat gelas kimia tersebut dari api. 5. Biarkan campuran dalam gelas kimia sampai benar-benar dingin. 6. Ambil benang wol yang telah dicelupkan pada larutan bahan makanan, amati dan catat warnanya. Kemudian, cucilah benang wol tersebut dengan sabun cuci. 7. Bandingkan hasil pengamatan sebelum benang dicuci dan setelah dicuci. Fakta: apokaroten yang mempunyai warna orange mirip dengan warna wortel. Konsepnya: warna buatan diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. 2. Pemanis. Faktanya, gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Konsep: pemanis adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Selanjutnya ada fakta: siklamat, aspartat, kalium asesulfam, dan sakarin. Konsepnya, pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat menghasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. 3. Pengawet. Faktanya, asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat. Konsepnya, pengawet adalah bahan zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman yang berfungsi sebagai penghambat kerusakan makanan atau minuman. 4. Penyedap. Faktanya adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, dan pala. Konsepnya, penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua, fakta vetsin. Konsep: penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat (MSG) atau mononatrium glutamat (MNG).
Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Prinsip fermentasi. Prosedural. Proses pembuatan vetsin melalui tahap-tahap persiapan bahan baku dan bahan pembantu, fermentasi, kristalisasi, dan netralisasi, serta pengeringan dan pengayakan. 5. Pemberian aroma. Yang pertama, fakta, ekstra buah nanas, buah anggur, minyak atsiri. Konsep, pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Yang kedua, fakta, esen. Konsep, esen merupakan senyawa sintetis yang dapat memberi aroma pada makanan. Prinsip, esterifikasi. Prosedural, cara pembuatan esen. 1. Siapkan peralatan yang akan digunakan dengan memasang pendingin balik dan pengaduk listrik pada labu berleher 3. 2. Masukkan labu berleher 3 ke dalam water bath. 3. Masukkan asam karboksilat yang akan diesterifikasi. Panaskan sampai suhu tertentu. 4. Masukkan alkohol dan asam sulfat 6N. 5. Esterifikasi dilakukan selama 1,5 jam. 6. Dinginkan, pindahkan cairan ke dalam corong pemisah. Pisahkan ester yang terbentuk dari bagian yang lain. 7. Amati volume esen, bau, warna, dan suhu esterifikasi. 6. Pengental. Fakta, tepung pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Konsep, pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Prosedural, pembuatan tepung pati. 1. Tahap pemecahan sel dan pemisahan butiran pati dari unsur yang tidak larut melalui kegiatan pengupasan, pencucian, pemarutan, dan penyaringan. 2. Tahap pengambilan pati dengan penambahan air. Termasuk juga perlakuan ini adalah proses pengendapan dan pencucian. 3. Tahap pembuangan atau penghilangan air. Untuk membantu kegiatan ini bisa dilakukan dengan pengeringan melalui panas dan pemusingan. 4. Tahap terakhir adalah melakukan penepungan agar diperoleh tepung yang dikehendaki. 7. Pengemulsi. Fakta, mentega. Konsep, pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Prinsip, pasteurisasi dan fermentasi. Prosedural, dalam proses pembuatan mentega secara modern, krim susu terlebih dahulu dipasteurisasi hingga tetap segar dan tidak menjadi masam. Baru kemudian krim ini difermentasi dengan bantuan bakteri. B. Zat adiktif. 1. Jenis-jenis zat adiktif. Fakta, morfin, petidin, metadon. Konsep, narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Prosedural, buah opium yang dilukai dengan pisau sadap akan mengeluarkan getah kental berwarna putih. Setelah kering dan berubah warna menjadi coklat, getah ini dipungut. Selanjutnya getah ini diekstraksi hingga menghasilkan morfin. Fakta, amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, Ritalin. Konsep, psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Prosedural, cara penggunaan obat amfetamin yaitu bisa diminum atau pil, dihisap, disuntikkan, atau dengan menggunakan alat khusus bernama bong. Fakta, kafein yang ada di dalam kopi atau tein yang ada di dalam teh. Konsep, zat adiktif alami ialah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman. Jika dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Prinsip, setelah minum kopi, seseorang akan lebih merasa segar disebabkan oleh kerja kafein. Orang yang terbiasa meminum kopi, kemudian tidak minum kopi, dia akan merasa pusing. Itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.